Hai semuanya, saya akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang neraca massa tanpa reaksi. Kali ini saya akan menjelaskan neraca massa pada rotary dryer. Berikut adalah contoh kasus pada rotary dryer. Kita baca sama-sama soalnya. Dalam sebuah pengolahan ikan, setelah minyak ikan diekstrak, kemudian ampas ikan yang akan kita sebut nanti dengan fish cake, kemudian dikeringkan di dalam sebuah alat yang diberi nama rotary dryer atau drum berputar. Fish cake kemudian digiling sampai halus dan dikemas. Produk kemasan ini mengandung 65% protein. Fish cake yang diumpankan ke dalam rotary dryer mengandung 80% padatan. Kemudian keluar dari rotary dryer dengan kandungan padatan 95%, di mana sebanyak 100 kg umpan dryer yang akan diproses. Pertanyaannya adalah, tentukan berapa jumlah air yang menguap dan berapa jumlah produk dry fish cake. Kita akan selesaikan. Langkah pertama, jangan lupa kita buatkan dulu diagram proses. Ada 3 aliran yang ada di dalam rotary dryer, 1 aliran input dan 2 aliran output. Pada aliran input terdapat F1 kg wet fish cake sebagaimana disebutkan di dalam soal, mengandung 20% H2O atau mengandung 0,2 fraksi bagian H2O. Tentu saja sisanya adalah berupa padatan yang kita sebut dengan BDC. Pada bagian output terdapat aliran air yang menguap sebesar F2 kg. Kemudian pada bagian output yaitu produk F3 kg dry fish cake akan diperoleh. Pada bagian produk diinformasikan bahwa mengandung 5% air atau 0,05 fraksi bagian H2O. Pertanyaannya adalah, tentukan berapa jumlah F3 dan berapa jumlah F2 jika umpan yang akan diproses di dalam rotary dryer sebesar 100 kg. Mari kita selesaikan. Setelah kita memiliki diagram yang lengkap dengan label informasi yang kita ketahui di soal, maka step berikutnya adalah kita harus menyusun persamaan aljabar. Kita mulai dengan menyusun neraca BDC. Apa itu BDC? BDC adalah dry cake yang betul-betul kering, tidak mengandung air sama sekali. Artinya solid yang terdapat di dalam fish cake. Bagaimana menyusun neraca BDC? Dari diagram kita peroleh informasi bahwa 0,8 dikali 100. 100 adalah jumlah aliran input F1 sama dengan 84,2105 kg F3 akan kita peroleh dari persamaan ini. Selanjutnya, kita juga dapat menyusun neraca total. Neraca total adalah F1 ditambah sama dengan F2 ditambah F3. Kita substitusikan nilai F3 yang telah kita peroleh pada perhitungan sebelumnya, sehingga kita akan mendapatkan nilai F2. Nah, ini adalah hasil perhitungan kita. F2 kita peroleh 15,789 kg air yang menguap dari rotary dryer, dan kita peroleh F3 sebesar 84
0,2105 kg produk dry fish cake. Nah, mudah bukan? Baik, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Kali ini kita akan mengambil contoh wet sugar yang akan kita keringkan. Soalnya, wet sugar mengandung 20% air akan diumpankan ke dalam sebuah dryer di mana semua air yang terdapat di dalam wet sugar akan hilang. Perhatikan, semua air yang terdapat di dalam wet sugar akan hilang atau kering sempurna. Buatkan diagram alur proses. Jika 500 kg per jam wet sugar umpan dryer, berapa banyak air yang harus dihilangkan dari proses tersebut? Dan yang terakhir, jika harga jual 11.000 per kilogram dry sugar, berapa uang yang akan kita peroleh? Mari kita selesaikan. Nah, ini adalah diagram rotary dryer. Terdapat input sebesar 500 kg per jam wet sugar yang mengandung 20% air. Akan diuapkan air sebesar F2 kg dan akan dihasilkan produk sebesar F3 kg dry sugar. Perhatikan di sini, pada bagian output F3 sama sekali tidak mengandung H2O. Berdasarkan informasi dari soal bahwa gula yang akan dihasilkan adalah kering sempurna. Nah, untuk gula yang kering yang sama sekali tidak mengandung air kita sebut dengan BDS atau bone dry sugar. Diketahui semua air yang terdapat dalam wet sugar harus hilang. Kemudian pertanyaannya berapa banyak air yang harus hilang jika umpan dryernya 500 kg per jam wet sugar. Yang berikutnya berapa omset penjualan jika harga jual 11.000 per kilogram. Kita mulai dengan neraca BDS. Dari gambar, dari diagram kita dapat menyusun persamaan aljabar. 0,8 dikali 500 sama dengan F3. F2-nya kemana? Kalau dari gambar kita perhatikan pada F2 sama sekali tidak mengandung BDS atau tidak mengandung solid. Kenapa? Karena diasumsikan di sini solid tidak menguap. Hanya liquidnya yang akan menguap. Jelas ya? Jadi F3 akan kita peroleh sebesar 400 kg. Persamaan selanjutnya yang bisa kita susun di sini adalah persamaan neraca total. Ya, 500 sama dengan F2 ditambah F3. Substitusikan nilai F3 ke dalam persamaan ini sehingga kita akan peroleh F2 sama dengan 100 kg air yang akan diuapkan di dalam proses rotary dryer. Ini adalah pertanyaan yang pertama atau pertanyaan A. Untuk menjawab pertanyaan B, omset dry sugarnya berapa jika harga jual 11.000 kg per kilogram? Maka kita akan jawab, karena produk yang kita hasilkan adalah sebanyak 400 kg per jam, kita kalikan dengan 11.000 rupiah per kilogram, maka kita akan peroleh uang 4.400.000 rupiah per jam. Wow, lumayan ya. Nah, kita sudah membahas dua contoh soal. Yang pertama, bagaimana mengeringkan dry fish cake, dan yang berikutnya bagaimana mengeringkan sugar sehingga menjadi dry sugar. Ini adalah soal, yaitu buah yang mengandung air, sejumlah air tidak diketahui berapa jumlahnya, diumpankan ke dalam alat pengering dengan laju aliran, laju umpan maksudnya, yang masuk ke dalam rotary dryer sebesar 100 kg per jam. Dan keluar dari alat tersebut dengan laju aliran sebesar F2 kg per jam. Oke, informasi yang penting di sini adalah
buah kering. Buah kering artinya buah yang sudah keluar dari alat rotary dryer mengandung 0,05 kg H2O per kilogram. Hati-hati di sini dibaca dengan baik. Saya ulangi, buah kering mengandung 0,05 kg H2O per kilogram. Artinya dari total berat yang ada, buah kering yang ada, itu kandungan airnya adalah 0,05 bagian. Pertanyaannya, buatkan diagram alirnya prosesnya agar kita dapat menyusun persamaan-persamaan dengan benar. Yang berikutnya, untuk basis 1 jam operasi, berapa laju aliran air yang menguap jika 80% air yang terdapat dalam buah umpan teruapkan? Test yourself. Oke, kita lanjutkan materinya dengan pembahasan neraca massa pada crystallizer. Oke. Apa itu kristalisasi? Kristalisasi adalah sebuah proses pembentukan kristal padat dari suatu larutan induknya homogen. Proses ini menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Prinsip pembentukan kristal adalah harus ada kondisi yang dipenuhi, yaitu kondisi lewat jenuh untuk suatu larutan homogen, seperti larutan gula atau larutan garam, atau kondisi lewat dingin untuk cairan, seperti air atau lemon. Bagaimana contoh kasus? Untuk proses crystallizer, diagramnya adalah seperti ini. Ada 1 aliran input, 2 aliran output. Untuk aliran input kita beri F3 kg per jam yang mengandung X3 solid dengan suhu kondisi T1. Kemudian pada bagian produk F4 kg per jam, yaitu terdiri dari 2 kondisi. Perhatikan baik-baik. Terdiri dari 2 kondisi, yaitu solid yang berupa kristal murni dan di dalamnya juga mengandung solution. Solution artinya terdapat solid dan liquid. Di dalam solution juga terdapat padatan dan liquid. Pada bagian output, aliran yang satunya lagi kita sebut dengan mother liquor. Kita beri simbol F5 kg per jam yang mengandung X5 solid dengan kondisi suhu T. Perhatikan baik-baik, pada waktu umpan kondisi suhu adalah T1, pada saat di dalam crystallizer suhunya pada T. Ini tentu suatu kondisi yang berbeda. Nah, bagaimana menyusun persamaan aljabar untuk proses di crystallizer? Tentu tidak berbeda dengan sebelumnya. Yang pertama kita susun neraca total, di mana F3 sama dengan F4 ditambah F5. Dan neraca solid. Neraca solid tentu saja adalah X3 dikali F3 sama dengan X4 dikali F4 ditambah X5, perhatikan, dikali 1 dikurang X4 dikali F4 ditambah X5 dikali F5. Bagian ini tolong diperhatikan baik-baik ya, agar tidak terjadi confuse. Oke, kita lihat contoh soal. Pada contoh berikut diinginkan untuk mengkristalkan gula. Diketahui data kelarutan gula pada suhu 70 derajat Celcius adalah 357 gram per 100 ml air. Sementara pada suhu 25 derajat Celcius kelarutan berkurang
menjadi 91 gram per 100 ml air. Asumsi densitas air sama dengan 1 gram per mililiter. Asumsi ini sangat berguna untuk perhitungan kita karena dengan asumsi densitas air 1 gram per mililiter, maka ketika disebutkan 100 mililiter air, maka akan sama dengan 100 gram air. Oke. Kita pertama akan menentukan komposisi solut pada umpan dan pada mother liquor. Bagaimana menentukan komposisi solut pada umpan berdasarkan data kelarutan 357 gram per 100 gram air, maka kita bisa menyusun formula sebagai berikut. X3 sama dengan 357 dibagi 357 ditambah 100 sebesar 0,781. Solid terdapat pada umpan, maka air yang terdapat di dalam umpan sama dengan 0,219. Berikutnya, kita akan hitung fraksi solid dalam mother liquor berdasarkan data kelarutan pada suhu 25 derajat Celcius, yaitu sebesar 91 dibagi 91 ditambah 100, sebesar 0,476. Yang perlu dicatat di sini adalah, pastikan kita memiliki data kelarutan pada dua kondisi suhu umpan dan suhu operasi di dalam crystallizer. Informasi dari soal dikatakan jumlah umpan yang akan diproses sebanyak 100 kg. Nah, seperti biasa kita buat proses diagram seperti ini. Suhu di dalam crystallizer disebutkan 25 derajat Celcius dan suhu umpan dikatakan sebesar 70 derajat Celcius. Pada bagian umpan kita tuliskan 100 kg sesuai dengan informasi dari soal, di mana terdapat 0,781 bagian gula X3. Oke. Kemudian pada bagian produk kristal gula mengandung 0,95 bagian gula kering dan 0,05 bagian larutan, di mana di dalam larutan terdapat 0,476 bagian gula. Pertama, kita buat neraca total seperti ini. 100 sama dengan F4 ditambah F5. Berikutnya, neraca gula. 0,781 dikali 100 sama dengan 0,476 dikali F5, kondisi pada mother liquor. Dan pelan-pelan 0,95 bagian ditambah 0,476, yaitu gula di dalam larutan terdapat 0,05 dikali dengan F4. Oke, kita memiliki dua persamaan 1 dan persamaan 2. Iya, yang perlu dicatat juga di sini adalah gula yang terdapat di dalam mother liquor fraksinya sama dengan gula yang terdapat di dalam larutan pada bagian produk. Persamaan 1 dapat kita tulis ulang seperti ini. F4 sama dengan 100 dikurang F5. Kita substitusikan ke dalam persamaan 2 sehingga kita akan peroleh seperti ini. 78,1 sama dengan 0,476 F5 ditambah 0,9738 dikali 100 dikurang F5 sebagai substitusi dari F4. Kita selesaikan. Kita akan peroleh F5 sebesar 38,7304 kg mother liquor. Substitusikan ke persamaan kedua, kita akan peroleh F4 sama dengan 61,2696 kg produk. Dan kita juga bisa menghitung berapa banyak gula yang keluar dari crystallizer di F4, yaitu sebesar 0,95 ditambah 0,476 dikali 0,05 dikali F4, yaitu sebesar 59,664 kg gula
yang terdiri dari gula murni dan gula yang terdapat di dalam larutan. Ya. Kemudian air yang keluar dari crystallizer di F4 adalah sebesar 1,6056 kg atau sebesar 2,62%. Artinya gula masih memiliki kelembapan dengan kandungan air 2,62%. Ini adalah soal. Kalian dapat menguji apakah materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik. Silakan kalian selesaikan. Ini pada sebuah crystallizer ingin dikristalkan natrium sulfat. Data yang diberikan adalah kelarutan natrium sulfat pada 104 derajat Celcius sebesar 29,6 gram per 100 gram air dan kelarutan pada suhu 20 derajat Celcius sama dengan 19,1 gram per 100 gram air. Jika ingin diproses 1000 kg umpan crystallizer, buktikan bahwa penyelesaian berikut ini benar. Selamat mengerjakan.